Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Bapak Ibu Guru hebat. Saya Bahrul Fajri, Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 2 Kasimba, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan membagikan praktik baik saya tentang implementasi pembelajaran mendalam dengan metode Team Game Turnamen. Saya berpartisipasi pada kegiatan apresiasi GTK kategori GTK Transformatif Guru SMA. Di tengah kemajuan teknologi dan mudahnya akses informasi, saya menghadapi tantangan besar dalam proses pembelajaran. Banyak siswa yang lebih tertarik bermain, baik secara langsung maupun melalui gawai daripada terlibat aktif saat pelajaran berlangsung. Akibatnya, keterlibatan dan hasil belajar mereka menurun. Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan sering disalahgunakan. Alih-alih digunakan untuk belajar, siswa hanya menyalin jawaban tanpa memahami proses berpikirnya, sehingga kemampuan kritis dan reflektif mereka menurun. Di sisi lain, kebiasaan hidup tidak sehat juga marak terlihat. Pola makan tidak bergizi, tidur larut karena bermain game, hingga rendahnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Dari situasi ini, saya menyadari perlunya pembelajaran yang tidak hanya menarik secara kognitif, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri, kebiasaan hidup sehat, dan nilai sosial. Saya menghadapi 3 tantangan utama. Pertama, bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna melalui permainan. Yang kedua, bagaimana agar siswa tidak hanya menyalin hasil dari AI, tapi benar-benar memahami dan merefleksikan materi. Ketiga, bagaimana mengintegrasikan kebiasaan hidup sehat dalam pembelajaran Analytical Exposition Text. Untuk menjawabnya, saya menerapkan metode Team Game Turnamen sebagai bentuk pembelajaran mendalam. Metode ini menumbuhkan kolaborasi, kompetisi sehat, dan tanggung jawab individu. Saya merancang pembelajaran yang menggabungkan teks eksposisi dengan topik gaya hidup sehat seperti pola makan, tidur cukup, olahraga, dan menjaga kebersihan lingkungan. Siswa menulis teks berdasarkan data dan pengalaman mereka, sekaligus belajar berpikir kritis dan reflektif. Kegiatan dilakukan dalam kelompok dengan pengaturan ruang yang mendukung kolaborasi. Saya juga memanfaatkan teknologi seperti AI, Canva, dan aplikasi Playground untuk membuat aktivitas dan turnamen belajar menjadi lebih menarik dan bermakna. Pembelajaran dimulai dengan suasana hangat, guru menyapa siswa dalam bahasa Inggris, dan siswa memimpin doa dan melakukan aktivitas health check-in untuk menumbuhkan kesadaran diri serta semangat belajar. Melalui gambar tentang gaya hidup sehat dan tidak sehat, guru memantik diskusi tentang pentingnya kebiasaan sehat dalam kehidupan sehari-hari, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa memahami relevansi materi dengan kehidupan nyata. Sebelum melanjutkan pembelajaran, dilakukan ice breaking untuk membakar semangat peserta didik. Pada kegiatan inti tahap memahami, siswa menonton video tentang pentingnya gaya hidup sehat. Mereka mencatat argumen utamanya lalu mempelajari konsep Analytical Exposition Text mulai dari fungsi sosial, struktur, hingga unsur kebahasaan. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen dan mengikuti tim game turnamen dengan menjawab soal pemahaman secara bergiliran dan kompetitif. Pada tahap mengaplikasi, dilanjutkan dengan membaca teks Healthy Eating Habits for Better Future. Siswa menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan menggunakan aplikasi Playground. Kemudian bertanding antar kelompok. Setelah berkompetisi, mereka membuat outline teks eksposisi bertema gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, pola makan seimbang, atau tidur cukup. Pada tahap merefleksi, perwakilan kelompok mempresentasikan hasilnya, menerima umpan balik, dan guru memberikan apresiasi bagi tim terbaik.
siswa menulis refleksi pribadi tentang apa yang mereka pelajari, bagaimana penerapannya dalam kehidupan, serta kesulitan yang mereka hadapi. Di akhir pembelajaran, guru dan siswa menyimpulkan kembali materi, melakukan self-assessment, dan membuat komitmen One Healthy Promise, satu kebiasaan sehat yang akan dipraktikkan selama seminggu ke depan. Kegiatan ditutup dengan doa dan salam dari guru. Penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran adalah penilaian secara berdiferensiasi dan autentik, mencakup aspek individu dan kelompok dengan umpan balik langsung maupun tertulis. Dari hasil refleksi terlihat bahwa pendekatan kolaboratif melalui tim game turnamen membuat siswa lebih aktif, bertanggung jawab, dan bijak dalam menggunakan AI. Mereka mulai menyadari keterkaitan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Beberapa bahkan mulai tidur lebih teratur, membawa bekal sehat, dan menjaga kebersihan kelas. Melalui praktik ini, saya percaya bahwa guru bukan sekedar penyampai ilmu, tetapi fasilitator perubahan. Pembelajaran yang bermakna dan berkesadaran menumbuhkan siswa yang cerdas, sehat, dan berdaya saing di era digital. Assalamualaikum, perkenalkan saya Raira Teheria, salah satu tenaga pengajar di SMK Negeri Ampi Babo, yang juga merupakan Ketua Komunitas Belajar Bersama Guru Bahasa Inggris Provinsi Sulawesi Tengah. Saya merasa sangat terinspirasi oleh sahabat saya, Bapak Bahrul, seorang guru yang tidak hanya menerapkan pembelajaran mendalam di kelasnya, tetapi beliau juga aktif menyebarkan semangat itu ke lintas sekolah, termasuk di sekolah kami, SMK Negeri Ampi Babo. Melalui pendekatan yang reflektif, kontekstual, dan berpusat pada siswa, beliau telah menunjukkan bahwa pembelajaran bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan proses membangun makna bersama. Saya menyaksikan langsung bagaimana beliau memfasilitasi diskusi antar guru, berbagi praktik baik, dan mendorong kami untuk berani mencoba hal baru. Kehadirannya bukan hanya sekedar sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Saya percaya apa yang beliau lakukan adalah contoh nyata dari guru yang belajar, berbagi, dan berdampak. Terima kasih. Nama saya Ramla, saya akan membagi proses pembelajaran yang sudah berlalu. Pembelajaran dilakukan dengan sangat menyenangkan, di mana kami memahami pembelajaran melalui tayangan menarik dan mempertajam pemahaman kami melalui turnamen menantang. Kita harus berpikir, mengingat, bekerja sama dengan teman, dan mematuhi aturan. Bukan hanya bersenang-senang, tapi kami juga mampu memahami materi. Kita juga bisa membuat teks analytical exposition teks sederhana dengan berbantuan AI, namun tidak sepenuhnya.